Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya. Semoga yang sehat semakin sehat. Semoga Allah juga memberikan kecerdasan kepada kita, kepintaran, kemurahan ilmunya kepada kita. Mudahkanlah kami ya Allah dalam urusan kita ketika kita belajar. Berikanlah kemurahan rezeki-Mu kepada kita, keselamatan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tematik dan kudis. Ini pembelajaran terakhir di subtema 3 ya. Subtema 3 berarti minggu depan kita masuk di subtema 4 ya. Oke, di tematik ini maaf tulisannya salah ya. Tematik. Nah, begini. Tematik dan kudis. Kita mulai dari tematik. Di tematik ini kita hanya mempelajari satu pembelajaran saja, yaitu MTK ya. MTK ini kita akan belajar perkalian susun ya, perkalian susun. Sebenarnya perkalian itu coba buka halaman 35. Itu ada banyak cara. Ada cara yang pertama, cara yang kedua, dan cara yang ketiga gitu ya. Akan tetapi kalau cara yang sumpama 2 kali 2, artinya duanya 2 kali. Itu sudah kalian pelajari di kelas 2. Jadi tidak usah kalian pelajari. Nah, kalau kalian mengerjakan seperti itu, bagaimana jika angkanya banyak? Ya, seumpama 103 kali 3. Masa kalian akan menghitung 103 tambah lagi 103 gitu ya? Nah, kalian akan kesusahan ya. Nah, ada cara yang mudah ya untuk perkalian ya. Bagaimana cara menghitung perkalian, yaitu dengan cara perkalian susun ya. Perkalian susun 1 artinya di sini itu tidak ada barisan lagi selain hanya satu baris. Artinya di sini itu ada satu angka ya, yang di bawah itu hanya satu angka. Kalau di atas terserah, ada 2 angka boleh, ada 3 angka, ada 4 angka pun boleh. Nah, contohnya yang di buku paketnya halaman 35 itu adalah 210 dikali 2 ya. 210 dikali 2. Nah, cara mengerjakan itu dimulai dari belakang. Berarti yang 0 dulu. Pertama 0 dikali 2 itu berapa? 0. Semua yang dikalikan 0 hasilnya 0 gitu ya. 0 dikali 2 sama dengan 0. Kemudian 1 dikali 2. 1 dikali 2 itu 2. Kemudian 2 dikali 2 itu 4 ya. Kalau 210 kali 2, maka kalian harus melihat perkalian 2 ya. Jangan kemana-mana dari perkalian 2. Lihatlah perkalian 2. Jadi 210 kali 2 hasilnya 420. Ada contoh lain yang akan Bapak kasih ini. Kita mulai dari nomor 5 dulu ya, yang enggak menyimpan. Nomor 5 nih, perhatikan nomor 5. 53 dikali 2. 53 kali 2 berarti kalian harus lihat perkalian 2. Pantengin perkalian 2, buka perkalian 2 kalian. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan 3 dikali 2. 3 dikali 2 itu berapa? Lihat, 3 kali 2 sama dengan 6. Tulis 6 di sini. Nah, setelah 3 kali 2, maka angka berikutnya 5. 5 dikali 2. 5 kali 2 itu 10. 10 tulis semua Pak. Ditulis semua karena tidak ada angka lagi yang akan dihitung ya. Oke, jadi 53 kali 2 hasilnya itu 110. Nah, Bapak akan jelaskan yang nomor 3. Ini ya, nomor 3. Nomor 3 ini yang menyimpan. Perhatikan, 32 dikali 5. 32 kali 5 artinya kalian harus melihat perkalian 2. Yuk kita buka perkalian 2-nya. Nah, sekarang kalian harus mengerjakan perkalian berapa dulu? Yang belakang 2 dikali 5. 2 dikali 5 berapa? 2 kali 5 itu 10. Kalian tulis di sini 10.
Coba kalian tulis. Nah, 2 kali 5 itu 10 ya. Berarti kalau 10 kalian tulis yang belakang. Angka belakang berapa dari 10? 0. Kalian tulis 0, kemudian satunya disimpan di atasnya ya. Nah, jangan lupa yang kalian simpan ini ya, harus nanti tambahkan. Nah, sekarang 3 dikali 5. 3 kali 5 itu berapa, Pak? 15 ya. 3 dikali 5 itu 15. Nah, setelah itu kamu jangan tulis 15 di sini. Harus tambahkan dulu dengan angka yang kalian simpan. Berarti 15 tambah 1 16. Jadi 32 kali 5 sama dengan 160 ya. Nah, caranya sama semuanya seperti ini ya. Bapak cuma kasih 3 contoh saja. Kalian pahami semuanya ini ya. Nah, berikutnya Bapak akan jelaskan tentang kurdis. Kurdis ini Bapak akan menjelaskan tentang arti dan kandungan ya, kemudian sumpah yang akan Bapak jelaskan ya. Baik, kita buka buku pakainya halaman 7. Dari halaman 5, boleh kalian buka halaman 5, halaman 6, halaman 7 ya. Nah, Bapak akan jelaskan. Oke, perhatikan, Bapak akan bacakan dulu ayatnya dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahu maulana al-azim. Baik, surat Al-Fatihah ini kenapa disebut surat Al-Fatihah? Karena ini disebut dengan surat karena artinya itu pembuka ya. Pembuka sebelum kita baca Al-Qur'an, biasanya kita baca Fatihah dulu ya. Ayat surat pertama yang ada di awal Al-Qur'an. Apakah ini surat pertama yang turun, Pak? Bukan ya, ini bukan surat yang pertama turun ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang pertama turun ya. Ini bukan tapi ini diletakkan di surat pertama ya, sebagai pembuka. Al-Fatihah ini juga disebut dengan induk Al-Qur'an ya. Di situ dijelaskan di halaman 7 ya. Di halaman 7 itu disebutkan dengan induk ya, induk Al-Qur'an atau ulumul Qur'an ya. Nah, ulumul Qur'an. Kenapa disebut dengan induk Al-Qur'an? Karena ada yang mengatakan tafsir ulama itu bahwa Al-Fatihah itu semuanya kandungannya itu ada di Al-Fatihah gitu ya. Yang ada di Al-Qur'an itu insyaallah ada di Al-Fatihah. Kemudian disebut juga As-Sab'ul Mathani. Artinya apa? 7 ayat yang diulang-ulang. Ini beberapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ayat yang diulang-ulang. Apa artinya, Pak? 7 ayat yang diulang-ulang itu artinya surat Al-Fatihah ini sering kita baca sebelum kita ngaji, sebelum kita belajar, sebelum kita tidur kita baca. Apalagi ketika kita sholat ya, kita sholat pasti akan membaca suratul Fatihah.
Fatihah. Duhur ya ada 4 Fatihah. Kemudian asar 4 Fatihah, udah 8. Maghrib 3 Fatihah, udah berapa? Udah 11. Kemudian Isya 4 Fatihah, berarti udah 11, 15. Kemudian tambah subuh 2 Fatihah, itu berapa? 17. Kita 17 kali membaca suratul Fatihah, sehingga Fatihah itu disebut dengan as-sab'ul mathani, ya 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang sumpahnya ya. Sumpah kalian, perjanjian kalian kepada Allah ya. Nah, ketika kalian sudah membaca Fatihah, artinya kalian sudah bersumpah kepada Allah, sudah berjanji kepada Allah ya. Oke, perhatikan. Di surat Al-Fatihah ini ada 3 kandungan. Yang pertama ada pujian, yang kedua ada sumpah, yang ketiga ada permintaan. Pertama, kalian memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sampai di situ kalian memuji Allah ya. Memuji satu Allah, Rabb kita. Kata kalian dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalian sebut tuh segala puji bagi Allah. Kalian puji-puji Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Kalian puji Allah. Kemudian setelah kalian puji Allah, setelah kalian sanjung-sanjungkan Allah, kalian bersumpah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalian ya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi kalian harus menyembah hanya kepada Allah dan harus hanya meminta kepada Allah ya. Ini sumpah kalian. Jadi kalian kalau sudah melaksanakan sholat, kalian tidak boleh pergi ke dukun, kalian tidak boleh menggunakan mantra-mantra, kalian tidak boleh menggunakan jimat, kalian tidak boleh menggunakan segala sesuatu yang mustahil adanya ya. Contohnya, kalian percaya pada cincin. Cincin boleh Pak, cowok pakai cincin boleh. Rasulullah memakai cincin ya, akan tetapi cincin yang Rasulullah itu, Rasulullah tidak anggap dia mempunyai kekuatan. Terkadang sekarang beda ya. Sekarang itu ada yang beranggapan bahwa cincinnya itu mempunyai kekuatan, biar saya bisa beruntung, biar saya bisa kaya, biar saya bisa menjawab ujian dengan benar. Padahal yang menjawab ujian siapa? Allah ya. Allah yang menjawab ujian, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menolong kalian, Allah yang menyelamatkan kalian, itu Allah ya. Jadi kalau kalian sudah melaksanakan sholat, tinggalkan segala sesuatu yang perbuatan syirik ya. Contohnya kalian pengen kaya, kerja, jangan pergi ke dukun. Contohnya kalian pengen selamat, bacalah Quran, jangan baca mantra gitu ya. Enggak boleh ya. Enggak boleh, itu tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan dalam Islam. Malah Islam mengharamkan barang siapa yang pergi ke dukun melakukan perbuatan syirik, dia tidak akan ditanya ya, kecuali bertobat dengan taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh ya. Sumpama sekarang kalian pergi ke dukun, kalian bertobat, nah Allah terima tuh tobatnya, besok pergi lagi gitu ya, kemudian bertobat lagi, nah itu namanya tobat sambel ya. Itu tidak boleh ya. Kalian kalau bertobat dari syirik itu harus benar-benar bertobat, tinggalkan, buang segala sesuatu yang berhubungan dengan syirik, karena kalian sudah bersumpah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, setelah kalian bersumpah kepada Allah, kalian meminta kepada Allah, berikanlah saya jalan yang lurus ya Allah, karena saya sudah mengikuti Engkau, menyembah Engkau, meminta pertolongan kepada Engkau. Tunjukilah saya jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi ya, bukan jalan yang sesat ya.
Jalan siapa yang Allah ridhoi? Jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para kiai, jalan para habib, jalan pada para orang-orang soleh ya. Nah, orang-orang yang soleh itu umum ya, bisa orang tua kalian, bisa guru kalian, bisa ustadz gitu ya. Nah, itu orang-orang yang soleh ya. Bukan jalan orang yang Allah murkai, dan bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang Yahudi dan Nasrani ya, orang-orang kafir, bukan ya. Siapa Pak orang yang sesat itu? Orang Islam, bisa jadi orang Islam yang tidak mau menyembah Allah, orang Islam tapi tidak sholat, orang Islam tapi tidak zakat, orang Islam tapi tidak sedekah. Nah, orang Islam tapi tidak puasa, namanya itu orang sesat ya. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tapi dia tidak sholat, dia disebut dengan orang sesat ya, orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah ya. Petunjuk itu harus dijemput ya. Ya, petunjuk itu tidak akan datang sendiri ya. Kalau harus kalian jemput ya. Kalau kalian pengen pintar, belajar ya. Jangan tidur aja ya. Memang ada ilmu itu yang datang dari Allah dengan cara Allah ya. Ada yang datang langsung. Tapi kalau memang kalian malas, ya mungkin Allah tidak akan ngasih gitu ya. Kalau pengen kalian pintar, ya belajar ya, sholat gitu, sembahlah Allah. Nah gitu ya. Nah itu kandungan yang ada dalam surat Al-Fatihah. Nah yang kemarin belum nulis Fatihah, artinya ya, kalau kemarin Bapak sudah nyuruh kalian tulis bahasa Arabnya, terus artinya ya sudah ada di buku paketnya ya, halaman 7. Jangan lihat yang punya Bapak ini ya. Nah yang nomor 2 itu, segala puji bagi Allah. Itu bukan Tuhan ya, ubah Rob. Rob itu sesembahan ya, yang mengajari. Rob itu yang mengajari, Rabbil alamin, yang mengajari semesta alam. Semesta alam itu siapa? Kalian, manusia, Bapak ya, guru-guru Bapak gitu, guru-guru kalian, ustaz-ustaz kalian. Semesta alam itu namanya ya. Yang ada di bumi ini semuanya semesta alam, yang ada di langit semuanya semesta alam. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Kemudian pokoknya yang ada nama Tuhan itu diubah ya, diubah nama kata Allah atau Rob ya. Oke, untuk tematik ya, tugasnya di tematik ini, sebelum Bapak akhiri lanjutkan ke subtema 2, please open page 16 ya, buka halaman 43 43. Di situ ada nomor 17 dan 18 ya. 17 dan 18 silakan kalian kerjakan beserta caranya. Yang 18 itu Bapak minta caranya ya, itu gampang ya, gak menyimpan itu ya. 17 dan 18 Bapak minta caranya, jangan lupa kerjakan dari belakang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.